Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang jaringan nirkabel seluler. Saya perwakilan dari kelompok 6. Perkenalkan rekan saya yang pertama ada Tatan Darussalam dengan NIM 201351133 dan ada Yulinawati dengan NIM 201351139 dan saya sendiri Sherly Diana Pratiwi dengan NIM 201351130 dan yang terakhir ada Alvin Kabiripai dengan NIM 201351011. Yang pertama adalah latar belakang. Kemajuan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah gerbang awal menuju kehidupan manusia yang lebih baik dan efisien sebagai efek dari ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia. Ketika piranti komunikasi berupa telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell, hal tersebut belum disadari oleh kebanyakan umat manusia. Namun dengan penemuan itu ternyata menjadi awal dari perkembangan telekomunikasi yang akhirnya menjadi berkembang pesat seperti sekarang. Rumusan masalah. Perkembangan aplikasi wireless untuk komputer dan internet sudah sedemikian pesat antara lain dengan berkembang pesatnya aplikasi wireless, misalnya hotspot area. Karena perkembangan inilah media komunikasi menggunakan wireless akan dibahas dalam materi ini. Tujuan penulisan. Tujuannya adalah untuk memahami sekilas tentang jaringan nirkabel atau wireless. Setelah mengetahui sedikit mengenai media transmisi wireless, diharapkan kita dapat memudayakan penggunaan teknologi wireless untuk di berbagai bidang kehidupan. Jaringan nirkabel juga harus disosialisasikan sebagai teknologi masa depan pengganti media kabel yang masih menjadi tulang punggung dunia telekomunikasi saat ini. Tipe-tipe jaringan nirkabel terbagi menjadi 5. Yang pertama ada Wireless Wide Area Network atau WWAN. Yang kedua ada Wireless Metropolitan Area Networks atau WMAN. Ada Wireless Local Area Network atau WLAN. Ada Wireless Personal Area Networks atau WPAN. Dan yang terakhir ada generasi jaringan seluler. Wireless Wide Area Networks. Teknologi WWAN memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi nirkabel melalui jaringan publik maupun privat. Teknologi WWAN saat ini dikenal dengan sistem 2G. Berbagai usaha sedang dilakukan untuk transisi dari 2G ke teknologi 3G yang akan segera menjadi standar global dan memiliki fitur roaming yang global juga. Itu juga secara aktif dalam mempromosikan pembuatan standar global bagi teknologi 3G. Inti dari sistem 2G termasuk di dalamnya Global System for Mobile Communication atau GSM, Time Division Multiple Access atau TDMA, dan Code Division Multiple Access atau CDMA. Yang kedua ada Wireless Metropolitan Area Networks. Teknologi WMAN memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi nirkabel antara beberapa lokasi di dalam suatu area metropolitan. Dan ini bisa dicapai tanpa biaya fiber optik atau kabel tembaga yang terkadang sangat mahal. WMAN menggunakan gelombang radio atau cahaya infrared untuk mentransmisikan data. Yang ketiga ada Wireless Local Area Network. Teknologi WLAN membolehkan pengguna untuk membangun jaringan nirkabel dalam suatu area yang sifatnya lokal. WLAN dapat digunakan pada kantor sementara atau yang mana instalasi kabel permanen tidak diperbolehkan. WLAN dapat dioperasikan dengan dua cara. Dalam infrastruktur WLAN, stasiun wireless terhubung ke akses point nirkabel yang berfungsi sebagai bridge antara stasiun-stasiun dan network backbone yang ada saat itu. Di bawah 802,11b, yang mana menjadi standar baru yang dominan saat ini. Data ditransfer pada kecepatan maksimum 11 Mbps melalui frekuensi 2,4 GHz. Yang keempat ada Wireless Personal Area Network, yaitu sebuah pos adalah suatu ruang yang ada di sekitar orang dan bisa mencapai jarak sekitar 10 meter. Saat ini dua teknologi kunci dari WPAN ini adalah Bluetooth dan cahaya inframerah. Bluetooth merupakan teknologi pengganti kabel yang menggunakan gelombang radio. Data Bluetooth dapat ditransmisikan melewati tembok, saku, ataupun tas.
Teknologi Bluetooth ini digerakkan oleh suatu badan yang bernama Bluetooth Special Interest Group, yang mana mempublikasikan spesifikasi Bluetooth versi 1.0 pada tahun 1999. Kelompok kerja ini membuat standar WPAN yang berbasis pada spesifikasi Bluetooth versi 1.0. Tujuan utama dari standarisasi ini adalah untuk mengurangi kompleksitas, konsumsi daya yang rendah, interoperabilitas, dan bisa hidup berdampingan dengan jaringan 802,11. Yang terakhir ada generasi jaringan seluler. Ini merupakan standar telekomunikasi analog yang diperkenalkan tahun 1980-an. 1G ini merupakan teknologi analog dan ponsel yang memiliki daya tahan baterai yang terbatas dan kualitas suara tanpa keamanan yang besar. Terkadang akan mengalami panggilan yang terputus. Jaringan 2G ada pada tahun 1990-an yang menggabungkan antara sinyal digital ke dalam jaringan seluler. 2G pun juga memperkenalkan layanan data seluler yang aman dan mampu mengirimkan pesan teks serta pesan multimedia. Perbedaan yang paling menonjol antara 1G dan 2G adalah sinyal radio yang digunakan oleh jaringan 1G yaitu analog, sedangkan jaringan 2G yaitu digital. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.